Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita. Hari ini Senin 4 Mei 2026, kita akan mengawali catatan duka dari Pasar Harum Manis yang dilalap si jago merah pada Senin pagi. Tapi kita juga punya kabar lega dari pihak kepolisian yang berhasil mengungkap teka-teki pembunuhan di Sungai Ulin. Tidak hanya itu, ada jejak perlindungan bagi pekerja rentan pada momen Hari Buruh, dilema pedagang sapi jelang Idul Adha, hingga prestasi membanggakan kampus ULM di kancah Asia Tenggara. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Sobat Jejak Digital, Senin pagi yang harusnya jadi awal pekan yang produktif justru berubah jadi kepanikan di kawasan Pasar Harum Manis, Banjarmasin. Sekitar pukul 4:30 WITA, api tiba-tiba muncul dari bagian belakang sebuah toko. Meski awalnya terlihat kecil, kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan puluhan ruko milik pedagang. Kebakaran ini jadi pukulan berat bagi para pedagang pasar. Petugas dan warga sudah berupaya maksimal, namun material yang mudah terbakar membuat si jago merah begitu cepat bergerak. Kebakaran di Pasar Harum Manis terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah pada Senin pagi. Menurut saksi setempat, api semula muncul dari bagian listrik. Kencangnya angin ditambah sempitnya wilayah bagian pasar membuat proses pemadaman terhambat hingga api membesar lebih cepat. Api itu dari toko bawang kada tahu juga entah itu konslet apa, halus aja masih karena ini bekandang-kandang loh. Lakas jadi kena toko kayu nih pulang, lalu anginnya pulang. Darat anginnya nih bagus banget, jadi pokoknya melalang semuanya dari belakang musola. Habis semuanya, ada lagi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah setelah proses pemadaman sekitar 2 jam. Pasca kejadian yang menghanguskan kawasan toko penjual bawang ini, para pedagang langsung membereskan sisa-sisa barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Akibat kejadian ini, kerugian pedagang ini berkisar hingga miliaran rupiah. Sekitar 13 sampai 15 M ya jadi. Berapa tadi sih? 13 sampai 15 M. Bawang putih, kacang tanah, bombay, kacang hijau, kemiri, cabai, semua. Selamatkan apa nih? Ya, yang apa yang kita bisa selamatkan lah. Tapi 80% lah bisa diambil. Pemerintah Kota Banjarmasin masih melakukan pendataan terhadap pedagang yang terdampak kebakaran. Kejadian ini menjadi evaluasi pengelolaan keamanan di kawasan pasar, dan pemerintah mengimbau petugas keamanan dan para pedagang untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Memang juga ini perlu kita lakukan ini pengecekan dulu dari dinas, dari PD Pasar ya PD Pasar untuk mensosialisasikan kondisi kabel-kabelnya dan sebagainya dan keamanan yang di sana, menjaga siapa. Itu juga perlu dievaluasi ya, dicek lagi kembali dari Pemda Pasar. Kita berkoordinasi dengan PLN. Tentunya kan ada kabel listrik kan, nah ini juga harus kita komunikasikan. Hingga saat ini terdata sekitar 40 ruko terdampak kebakaran ini. Sementara penyebab pasti belum diketahui dan tidak ada korban jiwa. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akhirnya teka-teki kematian tragis perempuan berinisial HS di hutan Sungai Ulin terjawab sudah. Satreskrim Polres Banjarbaru berhasil meringkus 2 tersangka, AS dan MSI yang sempat menjadi buron. Terungkap bahwa aksi keji ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pembunuhan berencana dengan motif perampokan. Keadilan ini tentu kita harapkan bisa memberikan rasa tenang bagi keluarga korban. Pelaku kini terancam hukuman berat atas tindakan tidak manusiawi yang mereka lakukan. Kedok 2 pelaku pembunuhan guru muda di Banjarbaru akhirnya terbongkar.
Tersangka utama berinisial AS mengaku menjadi otak perencanaan karena terhimpit masalah ekonomi. Ia kemudian mengajak rekannya MSI, seorang buruh tani yang baru bekerja 1 minggu, untuk menghadang korban saat melintasi jalur sepi pada malam hari. Korban dipukul secara membabi buta menggunakan balok kayu dan disekap hingga tewas di area hutan. Ironisnya, para pelaku yang mengira tas hitam milik korban berisi banyak uang hanya menemukan 1 unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp7.000. Karena panik, pelaku meninggalkan sepeda motor korban di sekitar lokasi dan hanya membawa ponsel milik korban. Untuk kendaraan dia sembunyikan sementara. Yang diambil adalah handphone korban. Dari hasil interogasi, mereka mengaku bahwasanya untuk sementara kami akan mengambil HP-nya untuk kami jual. Kalau memang situasi aman, motor itu akan dijual juga, biar dapat keuntungan dari kendaraan itu. Untuk sementara motivasi daripada pelaku adalah motif ekonomi. Menanggapi penangkapan tersebut, keluarga korban yang datang ke Mapolres tak kuasa menahan amarah dan kesedihan. Mudiah, ibu sambung korban, meminta aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas nyawa anaknya. Ancaman hukumannya ini gimana, Bu? Pengen korban hukum mati. Kini kedua tersangka telah mendekam di rumah tahanan Mapolres Banjarbaru. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Sobat Jejak Digital, peringatan Hari Buruh di Banjarmasin tahun ini terasa lebih bermakna dengan adanya payung pelindung baru. Pemerintah kota memberikan ribuan kuota asuransi ketenagakerjaan khusus untuk para pekerja rentan dan sektor informal. Ini adalah langkah nyata biar mereka yang bekerja sendiri seperti pedagang kaki lima atau buruh lepas tetap punya jaminan sosial. Kepedulian ini sangat penting karena setiap pekerja, apapun profesinya, berhak atas rasa aman saat mencari nafkah bagi keluarga. Sebagai kado spesial pada perayaan Hari Buruh Nasional, pemerintah Kota Banjarmasin resmi menyalurkan 1.300 kuota asuransi ketenagakerjaan khusus untuk pekerja bukan penerima upah. Program ini secara spesifik menyasar pekerja informal atau pekerja rentan, seperti tukang bangunan, pedagang kaki lima, hingga pekerja lepas lainnya. Asuransi ini akan menanggung seluruh biaya jaminan kecelakaan kerja sebagai bentuk hadirnya negara bagi pekerja yang tidak terikat pada perusahaan formal. Saat ini dinas terkait masih terus melakukan koordinasi dan validasi data pekerja di tingkat kelurahan hingga kecamatan agar bantuan ini tepat sasaran. Ya, kelompok-kelompok mereka yang tidak menerima upah, tidak terikat dengan perusahaan, ya termasuk para kelompok-kelompok tadi tukang bangunan yang selama ini tidak jelas ketika borongan atau pekerjaan mereka berakhir, apakah mereka memiliki tanggungan yang banyak di rumah dan ketika mereka tidak bekerja atau ketika mereka terjadi kecelakaan kerja, ya karena yang kita jamin itu adalah asuransi kecelakaan kerjanya. Di sisi lain, langkah ini mendapat catatan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kalimantan Selatan. Ketua FSPMI Kalsel, Zulfikar, menilai program ini masih perlu dilengkapi dengan akses jaminan ketenagakerjaan yang lebih luas. Menurutnya, jaminan kesehatan dan jaminan kematian juga menjadi kebutuhan mendesak bagi pekerja rentan. Risiko sakit yang bisa datang kapan saja serta perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan dinilai akan memberikan rasa aman yang lebih total bagi para pekerja di lapangan. Bagus ya, programnya bagus ya, disosialisasikan supaya banyak yang belum tahu gitu kayak. Ya kalau memang 2 kepesertaan aja yang diikutkan ya ke depannya kalau bisa full subsidi, artinya full
kepesertaan. Selain itu BPJS Kesehatan juga paling nggak harus di-cover juga gitu. Pihak buruh berharap sosialisasi terkait asuransi ini bisa lebih dimasifkan hingga ke lapisan pekerja paling bawah. Dengan perlindungan yang lebih menyeluruh, diharapkan angka kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau kematian pada kepala keluarga di sektor informal dapat ditekan secara signifikan. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski minat warga untuk berkurban tahun ini tergolong tinggi, para pedagang sapi di Sungai Tabuk justru lagi dibuat pusing. Ketersediaan sapi di tingkat pemasok mulai menipis, ditambah harga yang terus merangkak naik. Kondisi ini membuat pedagang harus sangat selektif memilih hewan kurban agar harga jualnya tetap masuk di kantong warga lokal. Dilema ini biasanya memang terjadi jelang Idul Adha. Tapi tahun ini tantangannya terasa lebih berat karena keterbatasan pasokan. Deretan sapi jenis Bali tampak memenuhi kandang milik warga di Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kandang ini menjadi salah satu titik persiapan hewan kurban jelang Hari Raya. Dalam sepekan terakhir, pemilik kandang sudah mendatangkan 16 ekor sapi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dari total stok tersebut, 9 ekor diantaranya sudah ludes terjual dan saat ini masih dititipkan oleh pembeli hingga mendekati hari H penyembelihan. Tingginya minat masyarakat tahun ini sebenarnya menjadi peluang bagi pemilik kandang untuk menambah pasokan. Namun, realita di lapangan berkata lain. Ia mengaku kesulitan mendapatkan stok tambahan karena populasi sapi siap kurban di tingkat peternak mulai menipis. Ditambah lagi dengan patokan harga yang dinilai sudah terlalu tinggi. Kalau kesediaan sapi sudah ada yang payu, sekitar 70% sudah payu. Ya stok ini di kandang masih ada. Untuk stok sapi yang akan datang ini cariannya agak sulit. Nah ini yang sapi yang ada ini untuk daya beli masyarakatnya agak kurang, maksudnya terlalu mahal. Di kandang ini sapi-sapi tersebut dibanderol dengan harga variatif, mulai dari 18 juta hingga 23 juta rupiah per ekor, tergantung pada bobot dan ukurannya. Sudah 11 tahun lamanya pedagang di kawasan ini konsisten menyediakan sapi jenis Bali. Selain karena harganya yang relatif masih bisa dijangkau warga sekitar, sapi Bali menjadi primadona karena memiliki tekstur tulang yang lebih kecil, sehingga presentase daging yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan jenis lainnya. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sobat Jejak Digital, selanjutnya ada kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Banua. Universitas Lambung Mangkurat berhasil mencatatkan namanya dalam jajaran 203 besar kampus terbaik di Asia Tenggara versi QS. Capaian ini nggak lepas dari peningkatan reputasi akademik dan kerjasama riset internasional yang terus dikebut. Prestasi ini membuktikan kalau kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan makin diperhitungkan di level global. Selamat untuk seluruh sivitas akademika ULM. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM terus menunjukkan tajinya sebagai perguruan tinggi terkemuka. Capaian ini dibuktikan dengan menembus jajaran elit kampus Asia Tenggara, tepatnya di peringkat 203 berdasarkan rilis data Quacquarelli Symonds atau QS. Penilaian ini didasarkan pada 9 indikator utama, di mana reputasi akademik menjadi poin tertinggi sebesar 30%, yang mencerminkan pengakuan kolega akademisi internasional terhadap kualitas pendidikan di ULM. Kalau indikator secara keseluruhan itu ada 9. Dengan persentase bobot yang berbeda. Tetapi bobot yang tertinggi itu adalah academic reputation. Jadi academic reputation itu adalah pengakuan peer akademik terhadap keberadaan ULM ditinjau berdasarkan Tridharma perguruan tinggi. Sebelumnya sejak tahun 2024 di bawah arahan Rektor,
ULM telah melakukan transformasi besar dengan berfokus pada pemeringkatan QS yang diakui Kemendikti-Saintek guna meningkatkan standar kampus menuju level dunia. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini, mulai dari keprihatinan atas musibah kebakaran, kesigapan aparat dalam mengungkap kriminal, hingga prestasi yang mengharumkan nama Banua. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah waspada terhadap potensi kebakaran. Dukung terus kesejahteraan pekerja kita dan mari kita jaga marwah pendidikan kita. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di rekaman jejak digital berikutnya.